Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 912. Wosh! Manik jahat itu cepat. Luli tidak berhenti di sepanjang jalan dan terbang dalam garis lurus. Hanya dalam 2 hari, dia telah tiba di City of Federace. Dia melihat 2 kota di sini, tetapi mereka pada dasarnya tidak dihuni kecuali beberapa pejuang manusia ditempatkan di sini. Luli senang melihat para pejuang manusia. The Federace belum bisa keluar untuk bertarung. Berdengung, dia keluar dari kota dan berteriak kepada para pejuang di tanah, di mana pintu masuk ke Tanah Bulu Barat. Para prajurit itu tahu Luli karena rambut putihnya bisa dikenali. Seorang prajurit Rilem Lord Rilem terbang, membungkuk dan berkata, Grandmaster, izinkan saya menunjukkan jalan. Ayo pergi. Luli menyingkirkan Wigbet dan meraih pria ini dengan satu tangan. Ketika mereka terbang ke kejauhan, Luli bertanya, apakah kita masih memiliki kendali atas pintu masuk Tanah Bulu Barat? The Noble Lord Rilem menjawab, ya, saya tidak yakin. Tapi 1 hari yang lalu, 5 patriark menuju ke sana. Hanya 1 hari. Luli terkejut. Tetapi pada pikiran kedua, dia mengerti. Prajurit Rilem Bumi Abadi itu tidak secepat itu sementara Wigbet bisa secepat prajurit Rilem Semidewa. Para leluhur itu baru berangkat belum lama ini. Luli dan prajurit itu terbang. Dalam 2 jam, mereka tiba di pintu masuk. Dia memeriksa dengan kekuatan psikis dari kejauhan. Pikirannya dibebani oleh apa yang dia saksikan. Kelima patriark berada di luar, meledak di gunung. Wajah para leluhur itu mendung dan salah satunya menyelingi pembicaraannya dengan kutukan. Luli menemukan portal di gua dengan kekuatan batin. Cahaya portal redup. Jelaslah bahwa sisi lain portal telah disegel. Ini tidak bagus. Luli merasa bermasalah. Sulit untuk mengaktifkan portal saat disegel. Kemang ada di sini. Meski begitu, mungkin perlu waktu lama baginya dan orang-orang untuk memecahkan segel. Pada saat mereka melakukannya, Lu Zhengyang dan para prajurit mungkin telah terbunuh. Hentikan. Luli mendengus. 5 patriark berhenti sekaligus. Mereka datang, berlutut, menundukkan kepala dan berkata, Grandmaster, kami minta maaf. Harap hukum kami sesuai keinginan Anda. Kamu tidak bisa melindungi pintu masuk dan sekarang kamu melampiaskan amarahmu di portal. Luli bertanya sambil mencibir, jika kamu merusak portal, maka tidak mungkin untuk masuk. Apakah kamu pikir apa yang kamu lakukan itu bermakna? Idiot. 5 patriark sudah lanjut usia. Dimarahi oleh Luli seperti mereka masih anak-anak, para leluhur tidak berani berbicara kembali kepadanya. Mereka malu. Berdengung. Manik jahat bersinar ketika Kemang dan orang-orangnya keluar. Luli menunjuk ke portal di kejauhan. Kemang langsung mengerti. Dia terbang ke portal untuk mulai mengembangkan solusi. Kembali di Inferno, Luli telah mengantisipasi bahwa pintu masuk mungkin disegel atau dihancurkan. Karena itu, dia pergi ke Kemang sekaligus kalau-kalau sesuatu seperti ini mungkin terjadi. Luli melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada pintu masuk lain yang tersedia di dekat sini? Tidak. Seorang patriark bermarga Sun menangkupkan tinjunya dan menjawab, ada satu pintu masuk dan itu adalah tahi lalat yang membukanya. Patriark Lu pikir misi untuk menyerang balap bulu ini akan sederhana. Dia mengirim beberapa patriark untuk menjaga pintu masuk ini. Namun, dia tidak pergi dan merebut celah lainnya. Kakek, kamu seharusnya lebih berhati-hati. Luli menghela nafas. Kemang sudah selesai memeriksa. Dia melaporkan, portal tidak dapat dibuka. Mungkin rusak atau sisi pada balapan bulu telah dihancurkan. Tunjukkan padaku jalan kebukaan terdekat, sekarang. Luli melambaikan tangannya. Kelima patriark mengeluarkan peta untuk dibaca. Kemudian, mereka berangkat ke sisi selatan. Di sebuah lembah di selatan, seorang patriark menemukan sebuah gua. Di dalamnya ada pintu masuk lain. Mereka tidak terkejut melihat bahwa portal juga disegel. Teleportasi tidak dapat diselesaikan. Kemang dan timnya langsung masuk untuk memeriksa apakah bagian dalam gua itu aman. Kemang berjalan keluar dan berkata, Saint Lord, portal itu tidak hancur. Hanya disegel di sisi lain. Saya cukup yakin bahwa saya bisa membuatnya bekerja. Kemang adalah bakat yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun di perlombaan Sadolen. Setelah ia bersumpah setia kepada Luli, ranah Kemang tidak melihat banyak kemajuan. Dia masih di alam Tuan Mulia. Namun,
dia menghabiskan seluruh waktunya mempelajari formasi penghambatan. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa dibandingkan dengan Kemang di bidang formasi penghambatan. Cukup yakin. Kata-kata Kemang memberi mereka harapan. Luli bertanya dengan gugup, berapa lama yang kamu butuhkan? Kemang memikirkannya dengan saksama sebelum menjawab, formasi penghambatan ini kuno. Saya pikir saya perlu setengah bulan, asalkan semuanya berjalan dengan baik. Iya, Luli senang. Kemang mungkin bersikap konservatif ketika dia mengatakan bahwa dia bisa melakukannya dalam waktu setengah bulan. Dia mungkin bisa memecahkan segel dalam 10 hari, paling banyak. Lu Zhengyang dan prajurit lainnya harus bisa bertahan selama 10 hari. Kemang, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Luli melambaikan tangannya, jika kita bisa menyelamatkan kakekku, perlombaan Sadolenmu bisa memilih wilayah manapun yang kau inginkan di tanah hebat. Terima kasih, Saint Lord. Kemang dan para leluhurnya sangat gembira. Perlombaan Sadolen memiliki sebidang tanah di dunia yang sepi. Tapi tanah itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan daerah di luar. Jika mereka bisa mengendalikan suatu wilayah, perlombaan Sadolen akan bisa berkembang dengan cepat dan mengembalikan kejayaan masa lalunya. Kemang membawa timnya ke dalam gua untuk segera mengerjakan formasi penghambatan. Luli memberitahu kelima patriark untuk membantu sementara dia mulai berkultivasi dalam Wikbet. Luli tidak bisa menawarkan bantuan ketika datang ke formasi penghambatan. Kekhawatirannya juga tidak akan membantu. Dia pikir dia mungkin juga berkultivasi. Luli telah mulai pada diagram besar ketiga. Yang kedua mengungkapkan kepadanya makna mendalam yang bisa memfasilitasi serangan. Seperti apa makna mendalam untuk yang ini? Dia sangat ingin melihat. Waktu berlalu dalam kultivasi. Luli merasa itu baru 4 atau 5 hari ketika dia merasa Bedwick bergetar. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Matanya bersinar setelah dia melihat portal bersinar. Jelas, mereka bisa berteleportasi sekarang. Kelima leluhur tidak ada di sini. Mereka pasti telah diteleportasi terlebih dahulu untuk menduduki sisi lain. Ayo pergi. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Luli tidak menginginkan kejutan lagi. Dia berlari keluar dari Wikbet dan memuji, Kemang, bagus sekali. Aku akan membiarkan kakek lima memberimu daerah nanti. Kamu bisa memilih daerah manapun yang kamu inginkan. Sekarang, cukup bicara. Datanglah ke Wik-Wiketku. Luli menempatkan para patriark dari perlombaan Sadolen dalam Wikbet tetapi Kemang tetap di luar. Dia memiliki jimat giok di tangannya. Hanya setelah jimat batu giok rusak dia mengangguk dan berkata, Saint Lord, Patriark Sun telah mengirim pesan. Aman di sana. Ayo pergi. Luli meraih Kemang di satu tangan dan bergegas ke portal. Dalam sekejap mata, mereka menemukan diri mereka di sebuah kastil yang elegan. Berdengung, Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa sekaligus. Di dalam dan di luar kastil penuh dengan mayat. Patriark Sun masih membantai. Ada tim prajurit Federace yang ditempatkan di sini. Tetapi tidak ada yang kuat di antara 1000 prajurit di sana. Tetap hidup, Luli berteriak. Dia mengeluarkan para leluhur dari perlombaan Sadolen dan memerintahkan, tetap di sini dan bangun beberapa formasi ilusi dan penghancuran. Pastikan bahwa balapan bulu tidak dapat merebut tempat ini. Kemang melompat untuk bekerja. Luli tidak mengambil tindakan karena itu lebih mudah bagi 5 prajurit Rilem Bumi Abadi untuk membunuh pasukan hanya 1000. Itu adalah jenis pertarungan yang paling tidak diminati Luli. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, perkelahian berakhir. Patriark Sun dan patriark lainnya masing-masing menangkap balap bulu alam Noble Lord. Semua prajurit ras bulu lainnya telah meninggal. Luli memerintahkan, bakar beberapa informasi dari mereka. Prioritas kami adalah untuk mengetahui lokasi kakek saya dan situasi di sana. Sekarang. Iya, Patriark Sun dan yang lainnya, penuh dengan niat membunuh, membawa 5 prajurit balap Rilem Featherlord. Jika mereka keras kepala, Patriark Sun akan membiarkan mereka merasakan penyiksaan manusia yang kejam. Bab 913. 5 patriark cukup cepat karena mereka khawatir Luli akan memarahi mereka karena tidak kompeten. Secara alami, mereka akan berhati-hati dalam tugas-tugas sepele seperti ini. Sebagian besar pejuang balap bulu tidak bisa berbicara bahasa manusia, tetapi beberapa memang mengerti bahasa kuno, termasuk 2 dari 5 patriark. Mereka segera mendapatkan informasi. Grandmaster, lihat peta ini. Menunjuk ke peta tanah bulu barat, Patriark Sun kemudian menjelaskan isi peta kepada Luli,
Inilah lembah bulu, daerah suci untuk perlombaan bulu. Di sini, mereka mengabadikan dewa sayap mereka, abadi yang mereka sembah. Di luar lembah bulu adalah kota bulu, ibu kota ras bulu. Patriark Lu dan para pejuang memasuki lembah bulu di mana mereka terjebak. Petik 2. Disinilah tempat mereka masuk, cukup jauh dari lembah bulu. Mereka menghabiskan lebih dari 10 hari untuk terbang ke sana. Disinilah kita berada, juga jauh dari lembah bulu. Bahkan jika Anda, Saint Lord, terbanglah di Wickbed, masih akan memakan waktu sekitar 10 hari. Petik 2. Menurut mereka, akses ke sana dikendalikan oleh balap bulu. Pihak kita telah menderita banyak korban jiwa. Para leluhur yang ditempatkan di sana telah memerintahkan tentara untuk mundur. Di sebelah barat tanah bulu barat ditempatkan banyak pejuang manusia. Mereka telah berpisah menjadi tim yang berbeda untuk bersembunyi. Mungkin menunggu Anda untuk menyelamatkan mereka. Patriark Sun menjelaskan dengan bantuan peta. Penjelasannya cukup jelas. Luli memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi sekarang. Dia mengangguk dan berkata, mereka tidak sebodoh untuk bertarung meskipun kemampuan mereka. Balap bulu akan sulit untuk membunuh semua prajurit kita ketika mereka dibagi menjadi tim kecil. Juga, saya kira prajurit balap bulu sibuk berurusan dengan kakek dan timnya. Petik 2. Luli menatap peta sejenak. Segera, dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk tidak khawatir tentang para prajurit yang telah mundur untuk bersembunyi. Untuk saat ini, mereka akan aman. Prioritas mereka adalah Lu Zhengyang dan timnya. 40 patriark lebih penting daripada jutaan prajurit biasa. Jumlah pejuang yang kuat itu kecil, dan sulit bagi mereka untuk tumbuh. Untuk seorang prajurit dari alam abadi bumi, bahan mistis saja tidak akan memfasilitasi perkembangannya. Dia juga harus mengandalkan bakat dan kekayaannya. Terbang terlalu lambat. Rencana Luli adalah mengambil kota dan merebut wilayah secara langsung. Dia akan mengambil formasi teleportasi di kota-kota. Teleportasi cukup cepat untuk menghilangkan kesempatan Federace untuk menyampaikan pesan. Selama formasi teleportasi berfungsi, Luli tidak akan khawatir bahkan jika ada musuh yang menyerangnya. Kalian berempat, tetap di sini. Patriark Sun, ikut denganku dan kamu, Kemang. Kamu dari Sadolen Rache, jaga tempat ini. Luli menginstruksikan. Setelah dipikir-pikir, dia menambahkan, jika kamu tidak bisa bertahan di tempat ini, menyerah saja dan kembali ke Battleground Demon Slaying Battleground. Dengan Kemang, aku bisa kembali ke Battleground Slaying Battleground kapan saja. Keempat Anda dapat menyerang kota terdekat. Secara teoritis, setelah saya bergerak, Anda tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Petik 2. Tentu, keempat leluhur itu mengangguk. Ketika Luli mengambil tindakan, itu tidak akan halus. Seluruh Federace akan panik untuk menemukan Luli membunuh jalannya ke lembah bulu. Semua akan menaruh perhatian pada Luli, bukan empat leluhur di sini. Ayo pergi. Luli memasukkan Kemang dan Patriark Sun ke dalam Wickbed. Dia sendiri masuk juga. Wickbed terbang ke kota terdekat seperti bintang jatuh. Luli terbang ke pegunungan. Tidak lama setelah Luli meninggalkan pegunungan, dia melihat tim Federace berdesing. Setidaknya ada 10.000 dari mereka dan para pemimpin berada di alam sovereign manusia. Tampaknya mereka diberitahu tentang keadaan darurat, tetapi tim tidak tahu kemampuan musuh mereka. Beberapa rilem sovereign human dan tim bukanlah lawan yang layak untuk empat patriarki. Luli bahkan tidak khawatir tentang tim ini. Tetapi karena dia melihat mereka, dia tidak akan berbaik hati membiarkan mereka pergi. Wickbed diperbesar dan terbang melintasi tim, membersihkan jalan di antara para prajurit balap bulu. Manik jahat itu cepat. Prajurit balap bulu dihancurkan oleh Wickbed sebelum mereka bisa melihatnya datang. Dua dunia manusia berdaulat di depan ditumbuk sampai mati. Tim di belakang mereka tidak terbunuh oleh Wickbed, secara mengejutkan. Wosh! Bedwick terbang menjauh namun, banyak prajurit Federace masih takjub. Pada saat mereka melihat, mereka terpana melihat bahwa 2 dari 3 pemimpin mereka sudah mati, dan mereka kehilangan hampir 1.000 dalam tim mereka. Manik jahat. Alam sovereign manusia yang masih hidup berteriak kaget. Dia pernah bergabung dengan pertarungan di kota pembantai iblis dan untungnya, dia berhasil kembali. Secara alami, dia tahu bed jahat Luli. Perlombaan bulu rilem manusia sovereign manusia cemas. Dia terbang ke arah Luli dengan liar, meninggalkan timnya. Luli telah menyelinap ke tanah bulu barat tanpa jejak.
Seorang bangsawan dari Federace merasa bahwa dunia akan segera berakhir. Dia percaya bahwa Luli sendiri bisa membasmi ras bulu dan membanjiri tanah bulu barat dengan darah. Keluarga bangsawan dari ras bulu ini ingin kembali ke kota dan melapor kepada family patriarknya. Kota terdekat adalah wilayah keluarganya dan kesanalah Luli pergi. Namun, secepat dia, kecepatannya hanya pada tahap selanjutnya dari alam sovereign manusia. Dia tidak pernah bisa secepat Bedwick. Celepuk. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengejar ketinggalan dengan Wickbat. Dia mengambil manik-manik dan meludahkan darah ke sana. Manik tiba-tiba melotot dan kemudian meledak. Luli terbang kurang dari 1 jam sebelum dia mencapai sebuah kota. Dia beruntung melihat bahwa kota pertama yang dia temukan adalah kota besar, yang dapat menghemat banyak waktu. Tapi perisai atas kota diaktifkan. Perisai ini jauh lebih lemah dari perisai 12 keluarga kerajaan. Tetap saja, jika Luli sendirian, itu akan memakan waktu cukup lama untuk memecahkan perisai. Di atas kota dan di tembok kota berdiri banyak prajurit balap bulu. Prajurit laki-laki mereka tampan dan mengenakan jubah indah. Bahkan prajurit biasa memiliki pesona royalti yang elegan. Terhadap penampilan cantik mereka, balap bulu menjadi suram dan waspada. Salah satunya memiliki jubah dan sayap berwarna emas. Wajahnya mendung ketika dia melihat Bedwick. Mereka pasti sudah mendengar. Luli menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa formasi teleportasi masih utuh. Dia menyeringai dan melangkah keluar. Wosh! Dia melayang di udara, tidak mengenakan apapun selain jubah Cian yang membosankan. Rambut putihnya menari-nari di udara. Tapi dia lebih mengancam daripada semua prajurit perlombaan bulu di depannya. Apa? Lebih dari 100.000 prajurit terkejut. Beberapa telah mengenali Luli dan namanya diceritakan di sekitar kota. Banyak balap bulu bertindak seolah Luli adalah hantu. Dia sendirian, namun mereka merasa kewalahan seolah-olah mereka dihadapkan dengan pasukan yang kuat. Royal manusiamu yang terhormat. Perlombaan bulu dengan sayap emas tiba-tiba menggunakan saluran komunikasi khusus dan berkata, ini adalah wilayah sayap emas kami. Anda tidak disambut di sini. Silakan pergi. Atau kita akan melihat ini sebagai gangguan, dan kami akan menyerang Anda sampai mati. Petik 2. Sayap emas menggunakan bahasa kuno, yang dipahami Luli. Dia memutar matanya. Dia telah mendengar bahwa perlombaan bulu adalah seperti tuan-tuan, dan mereka akan menggunakan beberapa kata-kata cantik sebelum mereka harus membunuh seseorang, seperti menghukummu atas nama Dewa Sayap atau membunuh iblis demi keadilan. Berapa banyak manusia yang dibunuh oleh ras bulu selama bertahun-tahun? Apa gunanya menyebut keadilan dan invasi sekarang? Invasi. Prajurit manusia telah masuk, sudah lama sekali. Sudah terlambat untuk menyebut ini invasi. Luli mendengus. Dia tidak membuang waktu. Ada cahaya merah di antara alisnya. Bayangan besar binatang muncul dan kemudian tumbuh menjadi binatang seperti gunung. Naga iblis, robek kota. Luli menunjuk, dengan marah. Demon Naga tidak bisa mengerti kata-kata Luli, tapi instruksinya jelas. Demon Naga harus menghancurkan kota. Hut, hut. Setan naga mengangkat kepalanya dan berteriak. Ia berlari kencang, mengguncang tanah. Demon Naga, yang sebesar gunung, mendesak maju ke arah kota. Bab 914. Seekor binatang buas panjang ribuan kaki dan tinggi berlari. Seberapa menakutkan itu? Luli tidak tahu bagaimana perasaan Federace. Dia sendiri terkejut untuk waktu yang lain. Setiap kali setan naga melangkah maju, tanah akan bergetar, dan itu akan runtuh di tempat jejak kaki itu. Suara langkah kaki yang teredam dan tergesa-gesa bergema di dalam hatinya seperti derum pertempuran. Luli berada di samping Demon Naga. Jika seorang prajurit berdiri tepat di depan naga iblis, bahkan seorang prajurit rilem semi-dewa mungkin terburu-buru. Retak, retak, retak. Di atas kota, banyak pejuang Federace merasa giginya gemeletuk. Beberapa prajurit balap bulu menarik diri, diserang oleh naga iblis yang mengancam. Mereka yang berdiri di tembok kota telah kehilangan keinginan untuk mundur. Mereka diimobilisasi di tempat, gemetaran. Plop, beberapa prajurit balap bulu terbang di udara. Namun, mereka diatasi oleh roh jahat naga iblis yang mengerikan dan jatuh. Di tembok kota, beberapa prajurit balap bulu runtuh ke tanah. Tiada bandingan. Itulah yang dipikirkan oleh banyak pejuang Federace. Mereka merasa semut di depan gajah.
Kelemahan dan ketakutan itu memenuhi hati mereka. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan oleh banyak prajurit ras bulu adalah teror, tidak ada yang lain. Ledakan. Demon Naga menamparkan perisai kota dengan paksa. Untuk beberapa pejuang Federace, mereka merasa seolah-olah langit jatuh. Jantung mereka berdebar kencang dan kepala mereka akan meledak. Mereka percaya mereka akan ditumbuk. Perisai kota bergetar keras tapi masih utuh, yang melegakan beberapa prajurit ras bulu. Namun, penguasa kota ditangkap dengan teror. Baru saja, energi perisai kota habis secara serius. Setelah puluhan serangan, perisai akan runtuh. Kita harus pergi. Tuan kota berteriak. Dia mengira perisai itu bisa melindungi mereka selama beberapa hari, yang akan cukup waktu baginya untuk bernegosiasi dengan Luli. Tetapi tuan itu tidak berharap melihat binatang tak dikenal yang menakutkan itu. Tuan itu tahu dia tidak bisa tinggal lagi. Dia berlari ke formasi teleportasi dan pergi. Ledakan. Demon Naga mengibaskan ekornya. Sekali lagi, perisai kota bergetar hebat. Kemudian, naga iblis melompat, mengayunkan cakarnya dan menggedor perisai. Bang! Setelah serangan putaran kelima, perisai itu tiba-tiba terbuka. Secara teoritis, perisai harus mampu bertahan dari serangan putaran yang lebih banyak. Namun, setan naga terlalu kuat. Pada saat itu, perisai tidak bisa bertahan lagi. Ketika perisai itu masih melindungi mereka, para prajurit Federace tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari setan naga. Sekarang perisai runtuh, roh jahat naga iblis menyebar di banyak pejuang balap bulu dari tingkat rendah jatuh ke tanah, tidak mampu berdiri. Beberapa ingin teleportasi, tetapi mereka bahkan tidak bisa bergerak. Menatap binatang raksasa itu, mereka gemetaran, dan gigi mereka berceloteh. Senjata angin bulu. Luli menghasilkan ribuan senjata angin bulu. Dia melambaikan tangannya dan senjata-senjata itu terbang. Dia berani tidak membiarkan naga iblis berlangsung. Mungkin menghancurkan formasi teleportasi. Bang, 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 bang. Senjata Federace memiliki kekuatan yang kuat tetapi juga serangan jiwa. Prajurit Federace biasa tidak akan pernah tahan dengan senjata. Ketika senjata Federace terbang melintasi, banyak kelompok prajurit Federace terbunuh. Setelah 1000 senjata balap bulu terbang sebentar, lebih dari setengah dari 100.000 prajurit balap bulu mati. Manusia ini terlalu menakutkan. Banyak perlombaan bulu menatap Luli dengan ketakutan. Dia telah membantai begitu banyak prajurit dalam waktu sesingkat itu. Dia layak atas nama pemimpin manusia. Pindah. Luli tidak berlama-lama. Jika formasi teleportasi hancur, dia akan terjebak di sini. Dia menyingkirkan Demon Naga dan berlari ke formasi teleportasi dan kemudian membiarkan Kemang keluar. Kemang tahu alasan Luli membawanya. Kemang sudah siap. Begitu dia keluar, dia mencurahkan suan energi. Formasi teleportasi bersinar, dan Luli menghilang. Tidak, The Federace sudah hancur. Dewa Sayap Maha Kuasa, tolong lindungi bangsamu. Banyak perlombaan bulu berlutut dan bersujud menuju lembah bulu. Bagi mereka, Luli dan naga iblis tidak bisa dihentikan. Perlombaan bulu akan dimusnahkan kecuali Dewa Sayap datang sendiri. Berdengung. Tidak butuh waktu lama bagi Luli untuk tiba. Lampu menyala. Dia berada di kota lain yang sama sekali tidak siap. Jelaslah bahwa penguasa kota terakhir berpikir bahwa kota mereka dapat bertahan sedikit lebih lama. Dia berpikir bahwa itu pastilah prajurit ras bulu lain yang mengikutinya. Karena itu, kota ini tidak siap. Biaya. Luli tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melepaskan kastil Featherwind sekaligus dan menyelimuti separuh kota. Banyak prajurit angin bulu melolong kesakitan. Tidak mengherankan bahwa para prajurit biasa itu tidak tahan dengan serangan jiwa di kastil Featherwind. Senjata angin bulu. Luli menghasilkan ratusan dari mereka dan menghabisi semua prajurit di kastil Featherwind. Dia tidak membunuh orang-orang sipil yang pingsan. Biasanya, dia hanya bertarung dengan pejuang. Pindah. Membunuh prajurit balap bulu bukanlah misi saat ini dan Luli tidak gemar membunuh prajurit tingkat rendah, yang bukan tugas yang menguntungkan. Dia membunuh beberapa dari mereka hanya untuk menciptakan kekacauan sehingga para prajurit itu tidak punya waktu untuk mengirim pesan ke kota-kota lain. Kemang, formasi teleportasi yang mana? Ada beberapa di kota dan Luli tidak tahu kemana mereka pergi. Dia harus pergi ke lembah bulu dan takut salah arah. Itu pasti ke kota-kota besar di utara. Kemang mengamati sebentar dan segera mengenali yang itu.
Luli membiarkan kastil Featherwind runtuh dan berlari ke formasi teleportasi dengan kemang, meninggalkan tumpukan mayat. Di tengah cahaya, keduanya menghilang ke dalam formasi teleportasi. Segera, mereka tiba di kota lain. Sementara Luli mulai melawan para pejuang, Kemang memeriksa kota dan mengkonfirmasi rute teleportasi. Dia benar, mereka menuju utara. Saint Lord, ayo pergi. Ketika Luli membunuh semua prajurit di alun-alun terdekat, Kemang bergegas ke formasi teleportasi. Luli mengikutinya dari dekat dan mereka pergi. Luli tidak berlama-lama di kota-kota. Setiap kali dia dan Kemang tiba di sebuah kota, Luli akan membunuh beberapa orang untuk membuat kekacauan. Karenanya, kota-kota di utara tidak pernah diperingatkan. Luli dan Kemang telah berteleportasi di lebih dari selusin kota, menempuh jarak yang jauh, dengan aman. Bang, bang, bang. Setelah 7 hingga 8 putaran teleportasi, Luli disergap. Dia dan Kemang diserang ketika mereka mencapai kota baru. Berdengung, Luli menempatkan Kemang ke dalam manik jahat sekaligus dan kemudian membangun kastil angin bulu skala kecil. Panah semua ditelan oleh kastil Featherwind. Mereka menabrak dinding, tidak bisa menyakiti Luli. Tentu saja, kota ini hanya memiliki beberapa pejuang rilem manusia sovereign, yang lemah untuk Luli. Dia memiliki baju besi kuasa relik. Setelah ditingkatkan oleh energi surgawi, tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ini tidak akan pernah menyakitinya. Mati. Dia mendengus dan menggunakan senjata Featherwind, membantai semua prajurit yang menyerang dengan mudah. Tapi kali ini, dia tidak berteleportasi dengan terburu-buru. Perlombaan bulu harus diperingatkan atau dia tidak akan disergap di sini. Apakah akan ada prajurit rilem bumi abadi yang menunggunya di kota berikutnya? Bagaimana jika setelah beberapa saat, dia tiba di sebuah kota di mana formasi yang menjebak Lu Zeng yang dibangun? Dia tidak akan memasukkan lehernya ke tali. Kemang. Membiarkan Kemang keluar, Luli memintanya untuk membaca peta dan mengkonfirmasi lokasi mereka. Kemang melihat ke peta dan berkata, kita berada di kota Yadang, tidak jauh, tetapi juga tidak dekat, ke Lembah Bulu. Seorang prajurit rilem bumi abadi harus terbang selama 10 hari lagi untuk tiba. Jika itu Wigbet, kupikir itu akan memakan waktu 4 hingga 5 hari. Luli tidak bisa mengambil risiko lain. Dia tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Jika dia sendiri terjebak, maka tidak ada kesempatan bagi Lu Zhengyang untuk bertahan hidup. Dia pergi ke Bedwick dengan Kemang dan berlari ke utara. Bab 915. Fakta bahwa Luli datang ke Tanah Bulu Barat telah dipelajari oleh ras bulu di banyak kota. Luli mungkin ingin mengambil formasi teleportasi, tetapi dia tidak akan bisa, karena mereka telah dinonaktifkan. Ketika prajurit perlombaan bulu dari Tanah Bulu Barat mendengar, mereka takut mati. Luli adalah pemimpin ras manusia, pahlawan. Bahkan Dewa Asmodean tidak bisa mengalahkannya. The Feather Rache tidak pernah sekuat Asmodean. Bisakah mereka melawan Luli? Lu Zhengyang dan timnya terjebak ketika mereka menyerang di Lembah Bulu, yang memberi harapan pada balapan bulu. Kalau tidak, banyak keluarga besar dari ras bulu mungkin sudah melarikan diri ke dunia kecil dan menyerah di Tanah Bulu Barat. Banyak pencari bakat Feather mengambil tindakan dan terus melacak keberadaan Luli di sepanjang jalan, yang tidak sulit bagi Luli yang tidak pernah menyembunyikan lokasinya. Dia terbang langsung menuju Lembah Bulu. Sangat arogan. The Feather Rache memiliki 3 pangeran. Mereka dan kepala patriark yang baru diangkat memberikan perintah pada saat yang sama. Semua pejuang alam abadi bumi dan mereka yang telah pensiun dari masyarakat dikumpulkan. Mereka dikirim ke Lembah Bulu untuk membantu dan melawan Luli bersama-sama. Tampaknya ras bulu memiliki beberapa prajurit rilem bumi abadi. Lu Zhengyang membunuh lagi. Yang sedang berkata, ada beberapa yang telah disembunyikan dari masyarakat. Itu mirip dengan tanah besar di mana setidaknya puluhan prajurit rilem bumi abadi tidak dikenal di masyarakat. Prajurit Earth Immortal Realm memiliki umur panjang. Pada usia tertentu, mereka ingin berada jauh dari kekuatan dan hal-hal sepele. Banyak yang akan meninggalkan masyarakat duniawi dan pergi ke alam liar atau menemukan tanah yang diberkati untuk diolah. The Feather Rache berada di titik paling kritis. Setelah perlombaan bulu dihilangkan, para pensiunan prajurit perlombaan bulu yang kuat tidak akan memiliki tempat lagi untuk bercocok tanam dan akan mati di tangan manusia. Karenanya, seruan penguatan ini sangat menarik. Banyak prajurit yang kuat diteleportasi ke Lembah Bulu, menunggu kedatangan Luli. Ketiga pangeran itu berjuang untuk tahta.
Namun, mereka melepaskan konflik internal mereka dan datang bersama ketika Lu Zhengyang memimpin pasukan. Chief Patriark yang baru diangkat menikmati gengsi tinggi di antara ras bulu. Dibagi sebagai ras bulu, mereka telah bersatu bersama erat di hadapan tekanan musuh. Sangat disayangkan bahwa The Feather Rache bukan petarung yang cakap. Jika bukan karena pembentukan di lembah bulu dan perkembangan luar biasa yang dipimpin oleh kepala patriark yang memikat Lu Zhengyang dan pasukan dalam, balapan bulu akan punah. Lembah bulu adalah tempat yang indah, dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, memberikan suasana dongeng. Di utara lembah bulu adalah gunung yang menjulang tinggi yang mencapai ke awan, Gunung Sayap. Di atas diletakkan patung Dewa Sayap yang besar, yang disembah oleh ras bulu. Para prajurit berkerumun di luar lembah bulu. Paling tidak harus ada 10 juta dari mereka. Lembah bulu dikelilingi dengan rapat. Ada pengintai yang berpatroli di mana-mana. Bahkan nyamuk pun tidak bisa terbang tanpa diketahui. Lembah bulu itu luas dengan radius puluhan mil. Bangunan megah ada di mana-mana, tersembunyi dalam kabut cahaya. Dilihat dari atas, lembah bulu memang menyerupai negeri ajaib. Lembah itu adalah tempat para bangsawan tinggal dan area suci untuk perlombaan bulu. Gunung Sayap di utara dilarang keras. Bahkan melihatnya, belum lagi memanjat, akan dianggap melanggar Dewa Sayap. Di tengah-tengah lembah bulu adalah plaza besar yang terbuat dari marmer putih. Saat ini, perisai kuning muda berbentuk bulat terlihat di alun-alun. Di tameng itu terperangkap Lu Zhengyang dan pasukannya. Lu Zhengyang datang dengan 40 patriark. 5 disuruh melindungi pintu masuk. Karena itu, dengan Lu Zhengyang harus 35 patriarki. Tapi sekarang, hanya ada 28, termasuk Lu Zhengyang. Beberapa pasti tewas dalam pertempuran. Mereka semua duduk di tanah, berduka. Mereka tampak lemah dan lemah seolah-olah mereka bisa meninggal kapan saja sekarang. Ke-28 leluhur itu memang memiliki keinginan untuk berjuang demi kehidupan mereka. Namun, mereka telah mengambil banyak tindakan tanpa bisa menghancurkan formasi. Sebaliknya, ketika mereka menyerang, mereka menjadi semakin lemah. Formasi berisi kabut cahaya yang bisa meresap ke dalam tubuh mereka secara diam-diam, memakan energi dan kekuatan suan mereka. Beberapa hari berlalu tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa formasi itu dapat dihancurkan. Lu Zhengyang membuat panggilan tekad untuk membiarkan semua orang berhenti. Dia menyuruh semua duduk. Dengan cara ini, mereka bisa melanjutkan lebih lama. Lu Zhengyang percaya bahwa begitu Luli diberitahu, dia akan datang untuk menyelamatkan mereka. Lu Zhengyang yakin bahwa formasi itu bisa retak ketika cucunya datang. Di luar formasi itu lebih dari selusin prajurit Reality Earth Immortal Rache Earth tetap waspada. Mereka duduk diam. Mereka tidak pernah berpikir untuk menyerang Lu Zhengyang dan yang lainnya atau bahkan membuka perisai. Setelah semua, ada sejumlah manusia bumi abadi bumi di sini. Di mana Luli? Di istana yang indah yang tampak seperti dunia lain, seorang prajurit balap bulu yang mengenakan jubah putih bertanya. 3 pangeran ada di sini, bersama dengan 3 patriark terkuat dari perlombaan bulu. Mengejutkan bahwa orang yang mengajukan pertanyaan duduk di kursi tengah. Yang lebih aneh adalah bahwa prajurit itu terdengar muda dan seorang wanita. Kepala Patriark lain berdiri dan menjawab, dia telah mencapai kota Sulan dan akan berada di sini dalam setengah hari, saya kira. Setengah hari, sayangnya, wanita berjubah putih dan jubahnya menghela nafas, Luli terlalu cepat. Jika kita punya 5 hari lagi, kita bisa membunuh atau menangkap mereka semua. Kakek Luli terperangkap di sana. Kita punya keripik tawar-menawar. Kamu benar, yang lebih tua dari 3 leluhur tampaknya suram. Tetapi 3 pangeran muda dan tampan tidak memiliki pandangan yang sama. Yang berambut coklat bertanya, Saudari 5, bukankah kamu melebih-lebihkan Luli? Kami memiliki formasi sayap. Jika kita bisa menjebak para leluhur manusia, kita bisa menjebak Luli juga. Ketika itu selesai, dia akan pergi untuk mati semua sama. Lalu, kita bisa bekerja dengan orang barbar dan Fodorace. Kita akan menyerang tanah hebat dan membangun kemuliaan kita. Petik 2. 3 leluhur lelaki itu memutar mata mereka dan memandangi sang pangeran seolah-olah dia adalah orang dungu. Sebagai permulaan, mereka mungkin tidak bisa menjebak Luli. Katakan jika mereka bisa dan mereka membunuh Luli. Bisakah mereka bekerja dengan ras lain dan menyerang tanah besar? Dengan begitu sedikit kekuatan,
mereka tidak akan lain dari beberapa bawahan untuk dua ras lainnya bahkan jika mereka bisa mencapai tanah besar. Saudaraku, apakah kamu akan berpikir sebelum berbicara? Pangeran lain menimpali, jika kita bisa membunuh Luli dan begitu banyak prajurit manusia, apakah kamu pikir kita harus bekerja dengan dua ras lain? Mengapa kita tidak pergi saja ke tanah besar? Apakah kamu ingin menjadi raja dari perlombaan bulu? Anda adalah lelucon bagi miliaran orang kami. Pangeran ketiga mendengus, saudara-saudara, berhentilah berdebat. Luli tidak semudah itu untuk dibunuh. Jika dia akan mati di tangan Tuan Asmodean. Tentu saja, kita tidak perlu takut pada Luli, kami memiliki dewa sayap untuk melindungi kami. Saya percaya Luli tidak akan berhasil kembali. Tiga leluhur tidak mengatakan sepatah kata pun, mendengarkan kata-kata arogan dari tiga pangeran. Yang pertama tidak bisa membantu tetapi beralih ke wanita di kursi tengah. Mereka berharap bahwa kepala leluhur ini adalah laki-laki dan ras bulu murni. Jika dia salah satu dari dua, tiga patriark akan memilih putri lima ini untuk menjadi penguasa mereka. Kepala patriark tidak mengatakan apapun pada ketiga pangeran itu. Dia duduk diam, menunggu kedatangan Luli. Waktu berlalu dengan cepat. Menjelang senja, seorang pengintai bergegas masuk untuk melaporkan, Kepala Patriark, yang mulia, tuanku, Luli berada kurang dari 1000 mil jauhnya. Dia akan mencapai lembah bulu pada waktunya untuk satu tongkat dupa untuk dibakar. Ayo pergi. Kepala Patriark berdiri. Dia mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajahnya yang menakjubkan. Mari kita bertemu bakat manusia ini dan melihat pemimpin yang dominan ini, tambahnya, tanpa emosi. Bab 916. Kepala leluhur ras bulu tidak pergi keluar lembah. Sebagai gantinya, bersama dengan tiga patriark lainnya dan para pangeran, dia terbang ke gunung sayap di utara. Itu adalah gunung yang menjulang tinggi. Berdiri di puncak, orang bisa melihat ke suatu daerah dengan radius 30 mil. Tidak diragukan lagi, puncak gunung adalah pilihan tepat ketika mereka perlu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Di puncak gunung adalah patung besar. Itu adalah wanita yang mirip dengan penampilan Federace. Wanita itu memiliki sayap dan mengenakan baju zamrud hijau. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa, ditambah dengan sentuhan yang tidak duniawi. Sekali memandanginya dari kejauhan akan membuat orang menjadi pemujanya. Mereka tidak akan pernah melanggarnya. Di bawah patung itu ada sebuah altar besar, yang di sebelahnya berdiri sebuah kastil besar. Di depan kastil berdiri kepala patriark dan yang lainnya yang menatap ke selatan. Boom, boom, boom. Mereka mendengar beberapa suara datang dari jauh. Suara itu terdengar di hati mereka seperti drum perang. Banyak prajurit di luar lembah sudah takut. Dengan ketenaran seperti itu, Luli sudah memberi tekanan pada Federace sebelum dia muncul. Bang, bang, bang. Suara langkah kaki menjadi semakin berat, tetapi itu tidak cepat. Suara itu hanya akan terdengar 2 kali setiap napas, yang lambat. Luli tampaknya ekstra hati-hati. Atau, mungkin dia melambat dengan sengaja untuk memberi tekanan pada Federace. Apa-apaan itu? Mengapa langkah kaki begitu berat? Apakah ini aku atau tanahnya bergetar? Itu bukan kamu dan tanah bergetar. Beberapa binatang raksasa akan datang. Kita tinggi di langit, jadi kita harus bisa melihat 3 mil, kan? Langkahnya jauh, dan mereka sudah mengintimidasi. Apakah binatang itu dewa binatang buas yang legendaris atau semacamnya? Prajurit balap bulu rata-rata tidak diberitahu tentang Demon Naga, yang diperintahkan oleh pejabat tingkat tinggi dengan sengaja untuk menghindari kotoran moral. Luli sendiri sudah cukup untuk menakuti para prajurit balap bulu. Jika mereka tahu tentang setan naga, mereka akan melarikan diri sebelum pertempuran dimulai. Bang, bang, bang. Langkah kaki itu tidak pernah berhenti. Apa yang mengejutkan para pejuang Federace adalah bahwa, mereka telah mendengar langkah kaki selama setengah dupa untuk membakar dupa, namun mereka belum melihat setan naga. Tapi tanah bergetar lebih keras. Binatang itu lebih dari 3 mil jauhnya dan itu menyebabkan tanah berguncang di sini. Berapa ukuran binatang itu? Itu di luar imajinasi banyak prajurit balap bulu. Beberapa yang pemalu sudah siap untuk melarikan diri. Apa atas nama dewa sayap itu? Seseorang berteriak kaget. Banyak prajurit ras bulu yang sudah tegang mendongak. Beberapa lirikan setelah itu, mereka tertegun. Di kejauhan di atas cakrawala, seekor binatang merah api sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat.
Jika prajurit ras bulu tidak tahu bahwa tanah ini dataran, mereka keliru mengira binatang itu adalah gunung yang sebenarnya. Gelombang roh jahat menyebar dari kejauhan. Banyak pejuang Feder Aceh sudah merasa mati lemas ketika mereka bahkan tidak bisa melihat Demon Naga dengan jelas. Mereka merasa mereka bukan apa-apa, tetapi lalat dibandingkan dengan naga iblis, begitu kecil dan picik. Bang, bang, bang. Demon Naga berada pada kecepatan sedang, selangkah demi selangkah. Setiap kali menginjak tanah, akan ada lubang. Jika ada batu di dekatnya, tanah akan retak. Terkadang, setan naga akan melebarkan sayapnya, menutupi langit di sekitarnya. Mata naga buas tidak memiliki emosi. Banyak prajurit perlombaan bulu merasa kedinginan. Gigi putih Dragon Beast bisa menghancurkan semua musuh. Banyak pejuang Feder Aceh merasa sulit untuk berdiri di atas kekuatan kuat Dragon Demon. Mereka akan jatuh dari langit. Lihat, seseorang ada di kepala binatang buas. Prajurit balap Feder lainnya berteriak kaget. Mendengar kata-katanya, banyak yang mengangkat kepala mereka ke arah Demon Naga. Apa yang mereka lihat membuat mereka takjub. Di atas kepala setan naga berdiri seorang pria berjubah cian yang polos, tidak anggun. Dia tidak memegang senjata tampan sebagai cara untuk pamer. Dia hanya berdiri di atas kepala setan naga dengan tenang. Dia tampak muda. Dia mungkin tidak sebagus ras bulu, tapi dia tampan dengan caranya sendiri. Pesonanya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rambut putihnya disisir ke belakang kepalanya, menari dalam angin. Tanpa pertanyaan, Lu Li sangat menawan. Dia tenang, bahkan ketika dihadapkan dengan tekanan tinggi. Sesekali, dia akan dipenuhi dengan kesombongan. Kualitas-kualitas itu memberinya lebih banyak kemuliaan. Tanpa fitur yang unik, tidak peduli seberapa cantik seorang gadis, dia tidak lain adalah permen mata. Itu sama dengan pria. Seorang pria bisa saja tampan tetapi tanpa karakter, ia hanya akan dianggap sebagai seorang bocah lelaki. Semuda Lu Li, dia pernah mengalami intimidasi, peti mati, dia diburu, dan dia telah membunuh banyak orang. Cukup banyak orang yang bekerja untuknya. Dia melewati kesulitan yang keras tetapi juga merasakan kemegahan, kemuliaan dan kekayaan. Dia telah mendapatkan kemampuan untuk memimpin tanah besar dan untuk membanggakan dirinya di atas para pahlawan di dunia. Ini tidak spesifik untuk Lu Li. Dengan pengalaman seperti itu, pesona siapapun akan berubah. Lu Renhuang dianggap sebagai pedang terhunus, menunjukkan kemampuannya sepenuhnya dan tidak bisa ditahan. Lu Li lebih seperti pedang yang baru saja digunakan. Dia tampak lembut, tetapi keunggulannya tidak bisa diabaikan. Dia mungkin tampak mil, namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia lebih liar dan lebih kejam daripada Lu Renhuang. Pakaian membuat pria, sama seperti pelana membuat kuda. Namun, Lu Li tidak mengandalkan pakaian. Dia berdiri di atas kepala setan naga, penampilan yang lebih mengesankan. Untuk memiliki pandangan tentang raksasa, cara termudah yang bisa diambil seseorang adalah berdiri di atas bahu seorang raksasa. Lu Li berdiri di atas kepala raksasa. Kekuatan naga iblis menakutkan prajurit-prajurit bulu. Lu Li berdiri di atas kepala naga iblis berarti dia bahkan lebih kuat, dan dia adalah tuannya. Setan naga telah menyerah padanya. Kenapa lagi binatang buas seperti itu mentolerir siapapun untuk berdiri di atas kepalanya? Diam. Di luar lembah bulu mengumpulkan 10 juta pasukan, termasuk setengah dari ras bulu yang paling kuat. Mereka ada di mana-mana di alam liar, ramai bersama. Namun, pasukan dan begitu banyak kekuatan ras bulu merasa tertahan hanya karena satu binatang dan satu orang ini. Bagi mereka, Lu Li bukan lagi manusia individu, tetapi seorang dewa yang tidak pernah bisa dihentikan. Bahkan seluruh pasukan tidak bisa menahan makhluk buas dan manusia ini. Bang, bang, bang. Setan naga semakin dekat dan dekat. Roh jahatnya tumpah. Itu dihadapkan dengan pasukan 10 juta namun naga iblis lebih luar biasa. Tidak, tidak, itu tidak bisa. Tiga pangeran menatap naga iblis dan Lu Li saat mereka mendekat. Kesombongan dan ketidaktahuan mereka telah lenyap. Di tempat mereka ada rasa takut, ketakutan dari kedalaman jiwa mereka. Fiuh, fiuh. Satu-satunya yang tetap tenang adalah kepala leluhur ras bulu. Dia mengangkat kepalanya, menatap setan naga setinggi gunung dan memaksakan senyum pahit. Dia terus mendongak sampai dia melihat Lu Li. Dia memelototinya lama sekali. Akhirnya, dia berkata, pemimpin manusia, yang terpilih. Aku, Nisang,
Tidak kecewa melihatmu. Itulah satu-satunya hal yang dia nyatakan. Bab 917. Biasanya, ketika orang-orang penting membuat pintu masuk, mereka akan diikuti oleh banyak orang untuk menunjukkan status mereka untuk dibedakan dari kawanannya. Dapat dimengerti bahwa orang akan tampak lebih mendominasi ketika diikuti oleh suatu kelompok. Tapi Luli tidak datang. Dia berhadapan dengan pasukan 10 juta sendirian dan binatang itu sendiri. Roh jahat naga iblis menguasai pasukan. Jalan masuk ini lebih mencengangkan. Banyak prajurit balap bulu telah kehilangan keinginan untuk bertarung karena reputasi menakutkan Luli. Pada saat ini, lebih banyak keinginan untuk melarikan diri. Jika salah satu dari mereka memiliki, mungkin lebih dari setengah akan meninggalkan jabatan mereka. Adakah yang bisa melawan binatang raksasa itu? Luli telah mengalahkan Dewa Asmodean. Apakah ada orang lain di sini yang bisa menyakiti Luli? Tidak ada prajurit Federace yang tahu jawabannya. Tetapi satu hal yang jelas bagi mereka. Di belakang mereka ada lembah bulu dan gunung sayap tempat para pangeran dan putri berada. Para bangsawan semuanya di lembah. Para prajurit tidak bisa lari dan tidak boleh lari. Bang! Luli berhenti, kurang dari 1 mil dari lembah. Dia tidak jauh dari tentara, sedikit lebih dari 1 mil. Orang-orang di depan merasa tercekik. Mereka terbang turun dan berdiri di tanah, tanpa suara. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa lembah bulu. Samar-samar, dia bisa merasakan kehadiran perisai kuning. Dia juga merasakan Lu Zhengyang dan yang lainnya. Mereka hidup, untuk bantuan Luli. Dia belum terlambat. Dia memiliki jimat giok kehidupan Lu Zhengyang di tangannya dan itu masih utuh. Luli tahu bahwa selama dia bisa mengalahkan tentara dan prajurit balap bulu yang kuat di depannya, dia bisa menyelamatkan Lu Zhengyang dan yang lainnya dan memenangkan pertempuran. Dia tidak melakukan tindakan gegabah. Pengalaman masa lalu dari Lu Zhengyang menunjukkan kepada Luli bahwa segala jenis ketidaktahuan dapat membuatnya kesulitan dan kehancuran abadi. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk melirik tentara, tetapi dia tidak khawatir. Itu adalah pasukan dari populasi besar, yang mungkin tampak tangguh. Namun, bagi Luli, mereka tidak lain adalah bukan siapa-siapa. Banyak prajurit hanya di Fate Will manusia atau alam eksternal. Para prajurit itu tidak memiliki kekuatan nyata. Setan naga bisa mengalahkan mereka dengan roh saja. Kemudian, Luli memeriksa lembah bulu, dari tempat ia merasakan kehadiran kekuatan. Mereka yang bisa dia sebut kuat harus berada di atas alam abadi bumi. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa ada 30 hingga 40 prajurit Realm bumi abadi di lembah. Beberapa disembunyikan. The Federace pasti telah mengumpulkan hampir semua prajurit kuat mereka di sini. Luli berpikir dalam hati. Ini adalah pertempuran yang terkait dengan kelangsungan hidup balap bulu. Wajar jika para prajurit yang kuat akan datang. Kembali di tanah lautan timur, ketika Luli berpikir pasti ada sangat sedikit prajurit yang kuat, beberapa telah datang. Ini adalah situasi yang serupa. Luli kemudian berbalik ke Gunung Sayap dan patung Dewa Sayap di puncaknya. Dia tidak jauh dari Gunung Sayap sehingga dia bisa melihat patung itu dengan jelas dan dia bisa tahu ada seseorang yang berdiri di depan kastil di sebelah patung itu. Itu pasti tembakan besar dari perlombaan bulu. Kilatan dingin muncul di mata Luli. Dia telah mengembangkan rencana. Hancurkan pemimpin dan geng akan runtuh. Dia tidak akan memulai upaya penyelamatan dengan terburu-buru. Dia harus membunuh atau menangkap tembakan besar terlebih dahulu untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap apapun. Setelah beberapa pemikiran, Luli berteriak dalam bahasa kuno, siapa pemimpin perlombaan bulu? Keluar. Luli menggunakan Dragon's Roars. Suaranya sekeras petir meraung. Ruang bergetar. Banyak prajurit balap bulu jatuh. Teriakan angin kencang. Rasanya seperti aumannya telah mengganggu dunia dan menyebabkan perubahan besar. Sejujurnya, wilayah Luli tidak tinggi. Dia hanya pada tahap tengah dari dunia manusia berdaulat dan akan mencapai tahap selanjutnya. Bagi banyak pejuang Federace yang kuat, ranah ini tidak layak disebut. Meski begitu, Luli berdiri di atas kepala setan naga dan ketenarannya menakutkan. Raungannya menanamkan lebih banyak ketakutan ke dalam Federace. Desir, desir, desir. Banyak Federace melihat kembali ke mereka yang berdiri di Gunung Sayap. Itu adalah yang paling terhormat dari Federace. Para pemimpin ada di sana. 3 pangeran ketakutan. Mereka saling memandang dan semua mundur. Siapa yang berani keluar dan menghadapi Luli?
Bagaimana jika mereka semua dibunuh olehnya? Tiga patriark meremehkan para pangeran pengecut. Yang pertama kecewa. Majikan mereka mungkin bukan raja yang tercerahkan, tetapi setidaknya dia adalah pemimpin standar. Bagaimana dia bisa menjadikan ketiganya menjadi putranya? Pangeran tua sudah berusia 50 tahun dan dia berada di alam abadi bumi. Namun, dia bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi Luli. Berdengung. Jubah kepala patriark terkoyak di bagian belakang. Dia membentangkan sayap ungu dan mengangkat jubahnya, memperlihatkan wajahnya yang menakjubkan. Tapi, wajahnya sangat berbeda dari wanita Federace yang dagu dan telinganya lebih runcing. Biasanya, wanita ras bulu memiliki hidung Romawi. Mereka banyak elf hidup di hutan. Namun, kepala patriark memiliki wajah oval dan telinga manusia. Dia lebih seperti manusia daripada ras bulu. Jika bukan karena sayapnya, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai ras bulu. Aduh, ketiga leluhur itu menghela nafas lagi ketika mereka melihat wajah anggun ini. Jika wanita ini memiliki penampilan wanita ras Feder, mereka bertiga akan menjadikannya tuan tidak peduli apa. Tuanku, maukah kamu pergi denganku untuk bertemu Luli? Chief Patriark berkata dengan bangga dan memberikan pandangan lembut kepada ketiga patriark. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa selain tersenyum. Mereka membentangkan sayap mereka dan terbang. Wosh! Chief Patriark mengepakkan sayap ungu dan terbang keluar dari lembah bulu dengan tiga patriark lainnya. Mereka cepat. Segera, mereka berada di atas pasukan 10 juta. Menatap Luli, kepala leluhur berkata dengan dingin, "Aku Ye Nisang, kepala leluhur yang baru diangkat dan putri kelima dari perlombaan bulu. Senang bertemu denganmu, Tuan Lu." Luli terkejut melihat bahwa pemimpin balapan bulu adalah seorang wanita yang seperti manusia. Lebih penting lagi, dia berbicara bahasa manusia. Dia berkata dengan artikulasi yang jelas dan nada yang lembut dan penuh, dan dialek Central Plains. Dia akan mengira dia sebagai wanita muda dari Central Plains jika bukan karena sayap ungu. Dia menakjubkan. Luli telah melihat banyak wanita cantik, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wanita ini adalah karya alam, sebuah artefak yang sempurna. Betina bulu betina terlihat bagus, dan jantannya tampan. Namun, Luli tidak pernah belajar untuk menghargai kecantikan mereka karena mereka merasa terlalu terasing. Situasi ini bisa disamakan dengan roh rubah dengan ekor. Roh rubah mungkin menarik, tetapi para pria tidak akan tertarik. Ekor itu akan merusak segalanya. Putri balap bulu ini berbeda. Sayap-sayap itu membuatnya tampak seperti peri dari surga. Dia memiliki sosok yang sempurna dan kecantikan yang luar biasa. Bahkan Luli harus mengagumi penampilannya. Tentu saja, kekaguman tidak sama dengan keinginan. Dia hanya menghargai kecantikannya. Dia mengerti betul apa dia dan bahwa mereka memiliki kebencian yang tak terpecahkan di antara mereka. Tapi dia penasaran. Putri 5, senang bertemu denganmu. Aku bertanya-tanya, mengapa kamu sangat mirip manusia? Kenapa kamu bisa berbicara bahasa manusia? Itu sederhana. Ye Nisang tersenyum dan berkata, karena ibuku adalah manusia dan seorang wanita muda dari keluarga Ye Tumulus of Universe. Sebenarnya, Ye Luo adalah sepupu saya. Apa? Luli terkejut. Pangeran perlombaan bulu adalah sepupu Ye Luo. Bukankah Luli dan dia sampai batas tertentu? Bab 918. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Ye memang memiliki satu wanita muda yang hilang. Dia tersesat saat bertarung melawan ras alien di medan perang kecil. Insiden itu menciptakan banyak kehebohan. Faktanya, wanita muda itu dibawa pergi oleh seorang pangeran dari Federace. Dia dibawa kembali ke Tanah Bulu Barat dan menjadi selir favorit pangeran itu. Kamu keluarga tahu apa situasi sebenarnya? Mereka mencoba menyelamatkannya tetapi gagal. Itu terlalu memalukan. Oleh karena itu, keluarga Ye mengklaim bahwa wanita muda itu hilang dan meninggal. Pangeran Federace memperlakukan wanita muda keluarga Ye dengan baik, jujur. Dia tidak pernah melecehkannya atau memaksakan sesuatu padanya. Tapi dia menempatkannya di bawah kurungan rumah. Dia terus merayu wanita muda itu selama bertahun-tahun. Selama 10 tahun, wanita muda itu tidak pernah setuju untuk bersamanya. Suatu ketika mabuk, sang pangeran wanita muda keluarga Ye yang melahirkan Ye Nisang. Ketika Ye Nisang berusia 5 tahun, wanita muda keluarga Ye menjadi semakin tertekan. Dia merindukan kota asalnya dan merasa bersalah kepada keluarga Ye. Akhirnya,
dia meninggal karena penyakit, meninggalkan Ye Nisang menjadi yatim piatu. Wanita keluarga Ye menamai putrinya sendiri. Nama Ye Nisang memiliki arti tersirat, seorang gadis menari sendirian di malam hari. Bagaimana suram? Ye Nisang tumbuh tanpa perhatian ibunya. Pangeran balap bulu sibuk-sibuk memperebutkan tahta. Oleh karena itu, Ye Nisang memiliki masa kecil yang menyedihkan. Dia sering diintimidasi oleh saudara-saudaranya. Karena dia memiliki ras manusia dan gen Federace dan lebih mirip ibunya, dia terasing sejak muda. Dia tumbuh menjadi tawa dan ejekan. Sejak muda, Ye Nisang gemar mengenakan jubah dan menutupi wajah dan kepalanya sehingga orang lain tidak bisa melihat bahwa dia memiliki wajah manusia dan bahwa dia memiliki darah manusia di tubuhnya. Sejak muda, dia berusaha untuk menjadi lebih kuat dan mendukung dirinya sendiri. Wanita muda keluarga Ye meninggal ketika Ye Nisang baru berusia 5 tahun, tetapi yang terakhir memang belajar banyak pelajaran hidup dari ibunya. Ye Nisang tidak ingat mereka semua tetapi ada satu hal yang terukir di benaknya, dia harus menjadi lebih kuat untuk menguasai hidupnya sendiri. Wanita muda Ye Family diambil oleh Pangeran Federace karena dia tidak cukup kuat. Karena itu, dia telah memberitahu putrinya ini sejak dia masih kecil. Ye Nisang berbakat. Dia selalu berkultivasi dan belajar dengan upaya penuh. Dia belajar banyak hal dan mengambil banyak keterampilan. Dia mencoba banyak cara untuk tumbuh, untuk berhenti diintimidasi dan untuk dapat mengendalikan hidupnya sendiri. Dia selalu lebih kuat dari pangeran dan putri lainnya. Dia lebih tahu dan lebih bijaksana daripada mereka. Dia tidak pernah berjuang untuk bantuan dan dia tidak bergantung pada orang lain. Apa yang dia raih hari ini semuanya dicapai sendiri. Setelah menjadi kepala patriark, Ye Nisang berpikir akhirnya dia bisa menguasai hidupnya dan tak seorang pun di Federland of the West yang bisa mengancamnya. Sayangnya, Luli datang. Ye Nisang tidak membenci manusia karena ibunya yang paling pengasih adalah manusia. Sebagai soal fakta, Ye Nisang bercita-cita untuk melihat manusia dan dia memperhatikan banyak manusia. Karena dia sering mengumpulkan informasi tentang manusia, Luli bukanlah pria yang tidak dikenalnya. Dia bahkan tahu bagaimana Luli tumbuh dari seorang anak. Dia mengagumi bakat manusia. Dia merasa keduanya sama. Mereka tumbuh selangkah demi selangkah dengan kemampuan mereka sendiri. Ketika mereka muda, mereka sendirian dan sengsara. Mereka diintimidasi. Namun, keduanya memiliki pikiran yang kuat dan tidak pernah menyerah pada nasib. Tapi, meskipun dia mengagumi Luli dan mereka agak terkait, dia tidak ingin berkompromi atau menuntut perdamaian. Dia tersenyum. Grandmaster Lu, setengah dari darahku adalah manusia, tapi aku tidak ada hubungannya dengan manusia. Aku mewakili ras bulu dan aku adalah kepala patriark. Jika kamu ingin membobol lembah bulu dan menodai dewa sayap, maka aku, Nisang, tidak punya pilihan selain memimpin orang-orang kami untuk bertarung denganmu sampai akhir hidup kita. Dia menyatakan dengan bangga. Betina bulu perempuan biasanya tinggi dan berkembang dengan baik. Dibandingkan dengan mereka, Ye Nisang, seperti manusia, tampak lebih lembut. Namun, dia memiliki udara yang mengintimidasi. Sayap ungunya bersinar. Dia mungkin disamakan dengan Dewi Perang. Banyak prajurit ras bulu merasa terdorong. Sepupu Ye Luo, Luli berkata pada dirinya sendiri. Segera, cahaya di matanya mendingin. Ye Nisang telah membuatnya sangat jelas. Dia mewakili ras bulu. Ini adalah pertarungan antara dua ras. Tidak ada ruang untuk pembicaraan belas kasihan. Kakeknya masih terjebak. Dia menenangkan dirinya dan berkata dengan dingin, lepaskan patriark dari aula yang membunuh iblis dan serahkan padaku. Aku berjanji bahwa aku tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Tidak ada peluang untuk negosiasi. Ye Nisang dipenuhi dengan niat bertarung. Dia melambaikan tangannya dan berkata, prajurit balap bulu tidak pernah takut mati. Manusia, jika kau ingin bertarung, kami akan melakukannya. Dengarkan, serang. Almarhum Tuan Balap Bulu meninggal dalam pertempuran. Sebelum Master baru muncul, Chief Patriark memiliki otoritas tertinggi di Federace. Bahkan takut pada Luli, banyak prajurit balap bulu terbang ke arahnya setelah Ye Nisang memberi perintah. Desir, desir. Jutaan prajurit balap bulu terlibat. Mereka menggunakan cara yang berbeda. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Jutaan helai suan energi bergegas menuju Luli, menutupi langit. Seorang prajurit biasa mungkin takut mati.
Luli tidak takut tidak peduli seberapa besar skala serangan itu. Bat of Life-nya muncul. Dia membangun kastil angin bulu dan menghadapi serangan dengan keberanian. Boom, boom, boom. Helai Suan energi menabrak kastil Featherwind. Dinding runtuh tetapi segera dipulihkan. Pada saat yang sama, banyak senjata angin bulu keluar dari kastil, menghancurkan untaian energi Suan. Dia berhasil melawan putaran serangan. Luli memiliki Featherwind yang tak ada habisnya. Featherwind tidak datang darinya, tapi surga dan bumi. Serangan rata-rata prajurit itu tidak kuat. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menghancurkan dinding kastil Featherwind. Luli tidak merasakan tekanan. Boom, boom, boom. Beberapa serangan mendarat di Dragon Demon. Namun, mereka tidak bisa melukai naga iblis sama sekali, seolah-olah mereka menabrak lumpur ke piring besi. Setan naga bahkan tidak bergerak sedikit pun. Naga iblis, serang. Robek semua prajurit balap bulu. Luli berteriak dan memerintahkan naga iblis melalui koneksi spiritual mereka. Setan naga tidak cerdas, tetapi bisa memahami perintah serangan. Demon naga meraung dan berlari. Hut, hut. Deru naga iblis dan energi jahatnya menyebar, membuat banyak prajurit balap bulu jatuh dari langit karena takut. Mereka hancur seperti nyamuk. Puluhan ribu prajurit di dekatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Bang, bang, bang. Setan naga bergegas. Itu tidak berlama-lama seperti sebelumnya. Segera, setan naga seukuran gunung menyerang pasukan. Lusinan prajurit balap bulu mati dicakarnya sekaligus. Demon naga mengayunkan ekornya, ratusan dan ribuan robek terbuka. Tidak ada yang bisa menghentikan setan naga. Wosh! Ye Nisang dan ketiga patriark telah mundur ke belakang. Mereka tidak berhenti dan terbang langsung ke Gunung Sayap. Pada saat mereka tiba, naga iblis telah memusnahkan setidaknya 10.000 prajurit dan jumlah korban tewas masih meningkat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tiga patriark tertegun tapi bukan Ye Nisang. Kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan. Sekarang, itu tergantung pada takdir. Oh, Dewa Sayapku yang Maha Kuasa, tolong lindungi anak-anak Anda dari bencana ini dan bantu membunuh pemimpin manusia. Bab 919. Hut, hut. Bang, 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 bang. Tidak ada yang bisa menahan pembantaian naga iblis. Di mana-mana naga iblis berada, akan ada banyak yang sekarat. Demon naga kuat dan bahkan tidak harus menggunakan keterampilan yang bisa menjebak orang karena prajurit balap bulu berkumpul bersama. Ketika naga iblis berlari ke pasukan balap bulu, sebuah kelompok akan ditebas sampai mati sekaligus. Saat naga iblis mengayunkan ekornya, kelompok lain akan terbunuh. Tidak ada yang bisa selamat dari serangan naga iblis. Prajurit balap bulu ketakutan. Meski begitu, tidak ada yang berani melarikan diri karena Ye Nisang telah menikmati prestise yang cukup tinggi di antara Federace dan dia dan keluarga kerajaan, dan para patriark sedang menonton di Gunung Sayap. Prajurit balap bulu bergegas, membawa kehancuran pada diri mereka sendiri. Demon naga tidak berkeliaran. Itu tinggal di luar lembah. Demon naga sangat cepat. Seolah-olah seekor harimau bergegas masuk ke sekawanan ayam. Harimau itu bisa membunuh ayam yang diinginkannya. Sudah saatnya dua dupa untuk terbakar. Itu adalah waktu untuk hanya dua dupa untuk membakar ketika tempat di luar lembah itu penuh dengan mayat dan dibanjiri dengan darah. Jumlah pasti korban tidak diketahui, tetapi pasti lebih dari 200.000. 200.000 prajurit ras bulu. Jika seseorang harus memotong para prajurit itu satu persatu, orang itu akan membuat lengannya mati rasa dan senjatanya akan rusak. Tetapi 200.000 prajurit telah terbunuh pada saat itu hanya untuk membakar dua dupa. Tidak hanya para prajurit balap bulu ketakutan, tetapi Luli juga ngeri. Luli tidak segera bertindak. Dia tetap di tempatnya. Entah bagaimana, dia merasa Ye Nisang bisa membawa bahaya. Bahkan mereka dari putri ras bulu yang setengah manusia hanya pada tahap awal dari alam abadi bumi, tetapi keadaannya yang tenang mengingatkan Luli pada seseorang, Ji Mengtian, wanita muda istana Samsara. Luli tidak akan pernah meremehkan wanita manapun, belum lagi seseorang yang setengah ras bulu dan setengah manusia. Dia masih muda namun dia telah menjadi patriark ras bulu, dan penguasa saat ini ras. Segala sesuatu tentang wanita itu berbicara tentang kemampuannya yang luar biasa. Lembah bulu adalah tempat suci ras bulu dan Gunung Sayap adalah tempat mereka mengabadikan Dewa Sayap. Ye Nisang yang tinggal di sini membuat lebih banyak prajurit balap bulu bergegas ke pertempuran,
mengorbankan hidup mereka. Lu Li yakin bahwa pasti ada jebakan. Karena itu, Lu Li tidak terburu-buru. Lu Zhengyang tidak dalam bahaya untuk saat ini. Lu Li memutuskan untuk mengambil waktu. Jika tentara bersikeras untuk maju, Lu Li akan meminta naga iblis untuk membunuh mereka semua. Ketika semua prajurit perlombaan bulu hilang, maka tidak ada plot yang akan membahayakan. Lu Li tetap di Sidelin, menonton dengan acuh tak acuh. Prajurit perlombaan bulu yang sekarat tidak membuat Lu Li menyesal sama sekali. Kenapa dia merasa sedih ketika Ye Nisang tidak keberatan? Lebih dari setengah dari prajurit Federace dan termasuk yang kuat ada di sini. Jika mereka semua pergi, maka perlombaan bulu akan hancur juga. Bang, bang, bang. Waktu terus berjalan. Semakin banyak prajurit balap bulu sedang sekarat. Darah menyatu menjadi aliran dan membanjiri tanah. Demon naga tercemar darah. Sekitar naga iblis mati prajurit balap bulu menumpuk. Bau darah yang kuat menyebar ke seluruh alam, membuat orang merasa cukup sakit. 1 jam kemudian, jumlah prajurit balap bulu yang terbunuh hampir mencapai 1 juta. Prajurit balap bulu ketakutan sampai ke tulang mereka. Mereka tidak melawan musuh tetapi mencari malapetaka sendiri. Tidak ada yang ingin kehilangan nyawa mereka seperti ini. Bahkan yang paling setia kepada keluarga kerajaan pun mundur dengan takut-takut. Setan naga menakutkan. Begitu banyak orang telah menyerang naga iblis untuk waktu yang lama namun belum ada satu pun skala yang terlepas dari iblis naga. Selain mencari mati, tidak ada lagi yang bisa keluar dari serangan mereka. Wow, wow. Tiba-tiba, dari puncak gunung sayap terdengar panggilan trompet, 3 panggilan panjang, dan 2 panggilan pendek. Para prajurit tidak mau mendengar panggilan trompet. Itu adalah perintah untuk serangan umum. Tapi itu bukan untuk para pejuang untuk melawan setan naga, tetapi komandan musuh mereka, Ie. Lu Li. Bahkan binatang roh Lu Li sulit untuk dibunuh. Sebagai pemimpin umat manusia, sebagai seseorang yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Tuan Asmodean, bagaimana Lu Li bisa terbunuh semudah itu? Namun, para prajurit itu digunakan untuk menjawab panggilan trompet. Juga, mereka berharap bahwa ketika mereka membunuh Lu Li, binatang roh itu akan mati sekaligus. Tim yang setia kepada keluarga kerajaan melompat ke tindakan pertama. Tim ratusan ribu berseru ke arah Lu Li. Tim lain mengikuti. Lebih dari 1 juta prajurit menyerang Lu Li dari semua sisi. Lu Li tidak khawatir. Menangkap biang keladi. Apakah balapan bulu itu mampu? Itu hanya prajurit biasa. Lu Li kuat dan telah dilengkapi baju besi kuasa relik. Mereka tidak akan bisa mengakhiri hidupnya bahkan jika dia berdiri di sana dan menunggu mereka untuk menyerang dia. Meski begitu, Lu Li masih berhati-hati. Dia membangun kastil Featherwind sekaligus. Awalnya, dia tidak membangun yang besar. Sebagai gantinya, dia hanya membangun satu yang menutupi area dengan radius sepertiga mil. Untuk satu hal, akan lebih mudah baginya untuk mengendalikan. Untuk yang lain, dia mencoba untuk memikat prajurit Federace untuk mendekat sehingga dia bisa menangkap seluruh dalam satu tindakan. Boom, boom, boom. Berbagai macam tindakan telah diambil, dan banyak serangan mendarat di kastil Featherwind. Dindingnya retak tetapi segera diperbaiki. Tidak ada prajurit Featherwind yang bisa melukai Lu Li sama sekali. Ketika diserang dari jauh, efeknya akan dihilangkan. Oleh karena itu, prajurit balap bulu mulai bergerak lebih dekat. Mereka sekarang 3 mil jauhnya dari Lu Li. Tiba-tiba, ruang bergetar. Setelah itu, sebuah kastil Federace besar muncul yang membentang ke area dengan radius beberapa mil. 4 hingga 500 ribu prajurit balap bulu semuanya terperangkap di dalam kastil. Apa? Orang-orang dari kelompok maju ditelan ke dalam kastil. Seolah-olah seekor binatang raksasa tiba-tiba melompat keluar dari ruang dan memakan ratusan ribu prajurit. Lari. Prajurit yang tersisa lari ketakutan. Mereka tidak bisa lari jauh ketika menyaksikan adegan yang menakutkan mereka bagi jiwa mereka. Dari kastil Federace yang terapung, jatuh satu demi satu prajurit. Mereka semua dari ras bulu. Mereka semua jatuh, tengkorak mereka patah. Bang, 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 bang. Tubuh tanpa kepala menghujani. Untuk setiap detik, akan ada puluhan runtuh jatuh. Prajurit Federace yang tersisa tercengang. Mereka merasa seolah-olah banyak orang membuang mayat dari atas. Bang, bang, bang. Ketika mayat-mayat itu menabrak tanah, terdengar suara-suara yang teredam. Darah masih mengalir dari banyak tubuh. Hujan darah.
Angin kencang muncul. Bau darah yang menyengat membuat banyak pejuang Federace sakit. Sudah waktunya untuk satu dupa untuk membakar. Lebih dari 100.000 mayat tanpa kepala jatuh ke tanah pada saat satu dupa terbakar. Luli hampir sama efektifnya dengan setan naga. Kombinasi kastil angin bulu Luli dan senjata menghasilkan kekuatan yang mengintimidasi. Luli praktis membantai para prajurit. Itu tidak mengherankan bahwa dia bisa seefektif di Naga. Setelah waktu selama 3 dupa untuk membakar, kastil Featherwind menghilang. Luli tetap di langit, tenang. Dia melirik prajurit, bertanya-tanya apakah mereka akan terus maju. Wow, 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 wow. Dari gunung sayap terdengar lagi panggilan trompet. Para prajurit di sekitar Luli berada dalam kondisi putus asa. Mereka telah menerima perintah untuk membunuh komandan musuh dengan segala cara dan yang tersentak akan dihukum mati. Moral para pejuang Federace telah turun ke level terendah. Panggilan trompet membuat banyak dari mereka tenggelam ke dalam keputusasaan. Beberapa prajurit balap bulu meraung saat mereka berlari ke Luli. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya memejamkan mata. Jelaslah bahwa mereka telah memutuskan untuk menyerahkan hidup mereka sendiri. Sesuatu yang salah. Luli mengerutkan kening. Ada sesuatu. Mengapa Yenisang akan mengorbankan begitu banyak prajurit tingkat rendah? Seharusnya tidak ada gunanya. Strategi yang sangat padat harusnya tidak efektif untuknya atau naga iblis. Prajurit-prajurit itu harus menjadi dasar dari Federace. Jika mereka semua terbunuh, maka perlombaan bulu akan dirusak. Perlombaan akan menghabiskan 10.000 tahun hanya untuk pulih. Yenisang pasti melakukan ini karena suatu alasan jika dia tidak berkepala tebal. Bab 920. Yenisang tampaknya bukan orang yang berkepala tebal. Dia harus cukup pintar untuk bisa menjebak Lu Zhengyang dan begitu banyak prajurit Rilem Bumi Abadi. Luli telah memasuki banyak perangkap selama bertahun-tahun. Terakhir kali, di Ocean Land of the East, dia hampir kacau. Selain itu, saudara perempuannya adalah ahli strategi yang hebat. Dipengaruhi oleh apa yang terus-menerus dilihat dan didengarnya, dia tahu satu atau dua hal tentang memasang perangkap. Saat dia terus membantai para prajurit balap bulu, dia terus memeriksa sekeliling dengan kekuatan psikis. Dia mencoba untuk berpikir dan mencari tahu apa yang akan dilakukan Yenisang kepadanya. Tanpa pertanyaan, dia dan setan naga bisa mengalahkan pejuang Federace. Tak satu pun dari ras bulu akan lebih kuat dari dia atau naga iblis. Kalau tidak, Lu Zhengyang dan patriark lainnya akan terbunuh, tidak terjebak. Jika tidak akan ada prajurit kuat yang menunggu dalam penyergapan, maka satu-satunya pengaruh lain yang mungkin adalah formasi. Luli tidak pergi ke lembah bulu hanya karena dia takut terjebak oleh formasi. Dia tidak terampil dalam formasi. Namun, sejak dia melihat beberapa, dia mengerti beberapa informasi yang dangkal. Semua formasi membutuhkan fondasi dan energi untuk mendukung. Tidak ada formasi yang dapat dibuat dari kekosongan. Formasi. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa bawah tanah tetapi gagal menemukan batu formasi. Dia mengerutkan kening, bertanya-tanya bagaimana formasi dapat dibangun tanpa batu. Satu demi satu prajurit balap bulu mengerumuni. Mereka semua terperangkap di dalam kastil Federace dan dibunuh oleh senjata Federace. Dalam waktu singkat ini, 100.000 prajurit balap bulu lainnya mati. Luli memikirkannya dengan cermat. Dia masih khawatir, jadi dia membiarkan Kemang keluar. Dia membersihkan angin bulu di sekelilingnya dan bertanya, Kemang, tanpa batu sebagai fondasi, mungkinkah membangun formasi penghancuran? Pada dasarnya tidak mungkin. Formasi tanpa dasar akan tidak stabil dan tidak akan memiliki kekuatan yang kuat. Kecuali, apa yang mereka pengungkit sangat mengancam. Itulah satu-satunya kasus bahwa fondasi tidak diperlukan. Kemang tahu betul tentang formasi karena dia adalah seorang master. Dia melemparkan pandangan ke bawah dan bertanya, Saint Lord, apakah Anda khawatir bahwa Federace mencoba menjebak Anda dengan beberapa formasi? Luli mengangguk dan meminta Kemang untuk memeriksa lingkungan kalau-kalau. Kemang waspada. Dia melihat ke tanah dan merasa lega setelah dia mengkonfirmasi bahwa tidak ada batu formasi. Namun, setelah beberapa saat, dia menemukan sesuatu yang aneh. Yah, ini tidak benar. Darah sepertinya bergerak ke arah tertentu. Ada formasi yang muncul, gumamnya. Darah. Luli ketakutan. Dia memeriksa tanah dengan kekuatan psikis. Itu benar. Darah dari pejuang Federace mati terkumpul menjadi garis-garis, mengalir turun seperti sungai.
Saat ini, dia melihat ke bawah dari langit. Aliran darah terjalin satu sama lain membentuk sesuatu seperti jaring laba-laba. Ada yang salah. Aliran darahnya aneh. Lu Li mengangguk. Dia telah datang dan mengerti mengapa Ye Nisang telah mengorbankan begitu banyak prajurit ras bulu. Ye Nisang bijak. Dia tidak akan mengorbankan prajurit perlombaan bulu dengan sia-sia. Dia membutuhkan darah mereka untuk membangun formasi. Kemang berkata, ketahuilah bahwa tanpa dasar, sebuah formasi tidak akan menghasilkan kerusakan hebat. Tetapi jika formasi meningkatkan kekuatan yang kuat, maka itu adalah cerita lain. Darah ini adalah energi yang kuat. Lebih dari 1 juta prajurit balap bulu, yang telah berkultivasi dan berhasil, berdarah dan darah mereka disatukan. Formasi terbentuk dengan penambahan keterampilan khusus. Jika formasi seperti itu bisa selesai, maka Lu Li dan naga iblis akan menghadapi masalah. Sekarang dia telah menemukan kuncinya, Lu Li akan mencoba menyelesaikan masalahnya. Melalui koneksi spiritual, Lu Li memanggil kembali Demon Naga dan membiarkannya berkeliaran di dekatnya. Setan naga menginjak tempat itu, memecahkan tanah di banyak tempat. Dengan melakukan itu, Lu Li berusaha mengganggu atau mengubah aliran darah, yang berpotensi mengganggu formasi. Namun, Lu Li sangat bingung. Lubang-lubang muncul di mana naga setan berada, dan ada air mata di tanah. Namun, darah masih mengalir dalam pola yang sama. Beberapa darah mengambang di atas lubang, yang benar-benar aneh. Formasi itu hampir siap. Kamu tidak dapat membelahnya dengan paksa. Kemang berkata dengan sedih. Dia menjaga perhatian dan kekuatan psikisnya pada garis darah, berusaha menemukan cara untuk menghancurkan formasi. Lu Li mengerutkan kening. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Formasi belum selesai. Kurasa kita bisa pergi, tanya dia. Tidak, kita tidak bisa. Kemang memaksakan senyum. Ruang terdekat dibekukan dengan energi yang tak terucapkan. Jika kita memaksakan jalan keluar, formasi hanya akan diaktifkan sebelumnya. Formasi itu aneh. Saya tidak berpikir itu berasal dari Heaven Reverse Universe. Lu Li mulai khawatir. Dia memeriksa di mana-mana dengan kekuatan psikis. Segera, dia melihat beberapa gemetar di ruang angkasa di kejauhan. Area dengan radius 30 mil telah dibekukan. Apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkan formasi? Jika tidak, kita akan membunuh jalan kita ke lembah bulu. Lu Li bertanya lagi. Untuk mengumpulkan bandit, orang harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Ketika Ye Nisang dan para pemimpin lainnya dari Federace sudah mati, formasi akan runtuh dengan sendirinya. Iya, khawatir seperti Kemang, dia yakin akan dirinya sendiri. Formasi belum selesai. Masih ada energi yang harus dikumpulkan. Saint Lord, jangan bunuh prajurit warrior Feather itu. Aku akan mengamati sebentar dan akan menghancurkan formasi nanti. Baik, Lu Li selalu mempercayai Kemang karena yang terakhir tidak pernah mengecewakannya. Kemang berbicara banyak. Dia percaya diri dan itu pertanda baik. Lu Li berdiri di atas Demon Naga. Dia melumpuhkan prajurit di dekatnya dengan kastil Featherwind. Para prajurit jatuh, tetapi mereka masih hidup. Dia telah memperhatikannya. Pemimpin manusia itu luar biasa. Di puncak Gunung Sayap, Ye Nisang menerima laporan dari pengintai. Dia sepertinya kecewa. Dia telah merencanakan tindakan ini untuk beberapa waktu. Keberhasilan sudah dekat, tetapi Lu Li tidak lagi membunuh. Jelas, dia memperhatikan ada sesuatu yang salah. Kepala Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? 3 Patriark lainnya gelisah. Mereka tidak tahu kekuatan pembentukan Ye Nisang. Tetapi mereka diberitahu olehnya bahwa formasi setidaknya bisa menjebak Lu Li selama setengah tahun jika tidak membunuhnya. Apa yang kau bicarakan? 3 pangeran tidak tahu rencana Ye Nisang. Pangeran kedua bertanya, apakah kamu punya rencana? Kamu ingin menjebak Lu Li? Kamu yakin bisa melakukan itu? Perangkap Lu Li, itu luar biasa. Pangeran tertua menambahkan dengan penuh semangat, Sister Five, kamu adalah yang paling terampil dalam formasi penghambatan, bukan? Sekarang, buat formasi dan bunuh Lu Li. Ketika dia mati, umat manusia akan jatuh ke dalam kekacauan. Diam, Ye Nisang melirik mereka dengan dingin. Takut oleh Ye Nisang, pangeran tertua menyentuh hidungnya dengan malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku harus mengaktifkannya lebih cepat dari jadwal. Mata Ye Nisang berkedip. Segera, dia memutuskan. Dengar, kita akan mengaktifkan formasi darah sekarang. Aku tidak ingin membunuhnya, tetapi hanya untuk menjebak Lu Li dan binatang buas itu selama setengah bulan,
yang akan memberiku cukup waktu untuk mengatur formasi lain. Bab 921. Saat Yenisang memberikan perintahnya, beberapa prajurit dalam persembunyian mengambil tindakan. Four Earth Immortal Realm Warriors bergerak dan menyelinap ke depan masing-masing, belakang, kiri dan kanan Luli. Ketika keempat mengambil posisi mereka mengambil beberapa batu formasi dan melemparkannya ke tanah. Aliran darah mengalir lebih cepat saat batu-batu formasi tertanam ke tanah. Apa tindakan yang dirasakan Luli dan Kemang diambil sekaligus? Yang pertama bertanya, apakah saya perlu membunuh keempatnya? Tidak perlu. Kemang tersenyum percaya diri, aku mungkin takut pada mereka jika formasi telah selesai. Mereka akan menemukan mengaktifkan formasi sebelumnya tidak semudah itu. Kemang mengeluarkan banyak batu formasi. Dia menoleh ke Luli dan berkata, Saint Lord, aku harus turun sebentar. Biarkan naga iblis melindungiku sebentar. Aku akan menggunakan formasi untuk menjatuhkan formasi mereka. Kamu tidak harus pergi sendiri. Luli tersenyum, kamu harus kemana? Aku akan pergi bersamamu. Kamu benar-benar aman di kastil Featherwindku. Terima kasih, Saint Lord. Tidak banyak tanah hebat yang bisa mendapat kehormatan untuk dilindungi oleh Luli. Kemang merasakan sedikit kegembiraan. Dia melemparkan batu-batu formasi ke bawah, jauh lebih cepat dari 4 prajurit Reality Earth Immortal Raja Earth. Kemang juga lebih terampil. Wosh, wosh, wosh. Luli terbang berkeliling dengan Kemang yang melempar batu-batu formasi terus-menerus. Setiap prajurit Featherwind yang berani pergi ke dekat Kemang dikelilingi oleh kastil Featherwind. Para prajurit itu pingsan di kastil dan semuanya jatuh ke tanah. 4 prajurit Realm Feather Immortal Realm Feather telah memutuskan untuk mengambil risiko hidup mereka. Anehnya, Luli bahkan tidak memberi mereka pandangan kedua. Demon naga itu berdiri di tempat itu dan tidak menyerang, bahkan jika para prajurit balap bulu itu menyerang itu. Apa? Kastil Feather Rache dapat memotong kekuatan psikis. 4 prajurit Realm Bumi Abadi Feather Rache tidak tahu apa yang terjadi di kastil Featherwind. Mereka bisa melihat tatapan putih setiap sekarang dan kemudian. Setelah beberapa saat, keempatnya melihat ke tanah. Yang mengejutkan mereka melihat banyak batu formasi. Apa yang dilakukan Luli? Apakah dia membangun formasi untuk melindungi dirinya sendiri? 4 prajurit Realm Bumi Abadi bertanya-tanya. Tetapi mereka senang bahwa Luli tidak mencoba mengganggu tindakan mereka. Keempat telah mendengar tentang formasi darah. Mereka percaya bahwa ketika diaktifkan, bahkan puluhan formasi tidak akan dapat memberikan perlindungan apapun kepada Luli. Mencoba membangun formasi sekarang. Melakukan usaha terakhir yang panik. Sudah terlambat. Salah satu pejuang alam abadi bumi berpikir untuk dirinya sendiri dengan jijik. Dia mempercepat tindakannya. Mereka sebenarnya tidak takut jika Luli mencoba menghentikan mereka. Formasi darah dapat diaktifkan bahkan dengan beberapa batu yang hilang. Itu hanya akan membuat efeknya lebih lemah. Mereka berempat telah menempatkan batu formasi secara konstan. Dalam rentang waktu yang singkat ini, mereka telah menempatkan puluhan ribu. Sudah terlambat bahkan jika Luli ingin menghancurkan batu-batu itu. Wow, wow, panggilan trompet terdengar. Di luar lembah, para prajurit Feather Rache merasa lega mendengarnya. Mereka mengerumuni lembah balap bulu dan segera menghilang ke kabut tebal. Apakah mereka akan mengaktifkan formasi sekarang? Kemang tersenyum dan menjelaskan kepada Luli, Saint Lord, jangan khawatir. Formasi tertanamku selesai. Formasi ini sendiri dapat merusak formasi mereka yang belum selesai. Yah, karena mereka belum memulainya, aku akan membangun formasi lain di lingkar luar. Biarkan aku membuat mereka tenggelam ke dalam keputusasaan. Petik 2. Luli mengangguk dan terbang bersama Kemang. Lebih banyak batu formasi ditempatkan. Meskipun dia adalah satu orang, Kemang jauh lebih cepat daripada gabungan 4 prajurit balap bulu. Buka, Luli, mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari ini. Setelah beberapa saat, seorang prajurit Realm Bumi Feather Rache Earth telah menempatkan semua batu formasi yang dia miliki. Dia berteriak tiba-tiba. Setelah itu, dia meludahkan banyak darah. Wajahnya berubah tidak berwarna saat dia gemetar dan jatuh ke tanah. Puff! 3 lainnya prajurit Feather Rache Earth Immortal Realm melakukan hal yang sama. Mereka memuntahkan darah. Napas mereka melemah dengan cepat seolah-olah mereka telah menjadi ratusan tahun lebih tua dalam sekejap. Mereka bahkan tidak bisa berdiri.
Darah mereka menyalakan aliran darah. Dari bawah tanah keluar cahaya yang menyilaukan. Darah mengalir deras, mendidih seolah-olah dipanaskan dalam panas terik. Darah bergerak dengan cepat, berkelok-kelok di tanah seperti naga. Gelombang kekuatan menyebar melintasi area dengan radius 3 mil. Ruang tertutup sepenuhnya. Desir, desir. Aliran darah di bawah tanah melonjak, seolah-olah naga darah meninggi. Pada saat yang sama, aliran darah lainnya melonjak ke langit dari semua sisi juga. Mereka terjalin di udara, membentuk sangkar darah besar yang bisa mengunci Luli, Kemang, dan setan naga. Naik, tangan Kemang bersinar saat dia mencurahkan suan energi. Tanah bersinar terang. Selanjutnya datang hamparan kabut yang memenuhi seluruh area. Apa? 4 prajurit Federace Earth Immortal Realm yang melemah membuka mata mereka tiba-tiba dan menatap formasi darah dengan takjub. Menurut deskripsi Yenisang, formasi seharusnya tidak memiliki kabut. Apakah ada yang salah? Haze, ada pengintai di luar lembah bulu setiap saat. Sesekali, beberapa akan pergi dan memperbarui Yenisang. Dia terpana mendengar laporan. Dia telah membangun formasi darah beberapa kali. Meskipun dia hanya mencoba pada skala yang lebih kecil, tidak ada yang salah. Dia tidak pernah melihat kabut. Bisakah? Entah bagaimana, Yenisang punya firasat buruk. Beberapa waktu yang lalu, Luli memperhatikan bahwa dia sedang membangun formasi dan telah menghentikan pembantaiannya. Sekarang, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Apakah Luli ahli dalam formasi? Apakah dia menggunakan formasi untuk memecahkan yang lain? Aku tidak pernah membaca bahwa Luli mengerti formasi penghambatan. Juga, aku telah mempelajari formasi penghambatan sejak muda dan sudah 15 tahun. Yang itu, memberikan pengetahuan formasi darah kepadaku. Tidak mungkin formasi itu dapat dihancurkan dengan mudah. Petik 2. Yenisang tidak percaya ini. Dia terbang menuju pembukaan lembah. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana formasi yang dia bangun bisa rusak begitu cepat. 3 patriark tertegun juga. Khawatir bahwa Yenisang mungkin terluka, mereka mengejarnya. 3 pangeran juga ikut. Mereka tiba di pintu masuk lembah bulu, tetapi tidak ada yang keluar. Desir, desir. Di luar di alam liar, naga-naga darah naik langsung dari tanah dan terjalin menjadi penjara darah, meliputi area dengan radius lebih dari 3 mil. 4 prajurit Rilem Bumi Abadi ada di dalam. Namun, penjara darah dipenuhi kabut dan kabut. Visibilitasnya buruk. Bahkan kekuatan psikis pun tidak bisa digunakan. Darah menyatu, mengalir menuju kandang. Seluruh formasi akan lengkap ketika semua darah dikumpulkan di dalam kandang. Segalanya tampak baik-baik saja kecuali kabut putih. Yenisang belajar dengan hati-hati tetapi dia bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba gemetar, matanya berbicara ketakutan. Dia memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang telah meremehkan pahlawan di dunia. Luli bukan prajurit biasa. Formasi darah dirusak. Desir, desir. Kabut putih dalam formasi tiba-tiba mengambil bentuk naga yang terjerat dengan naga darah. Pergerakan darah terganggu sekaligus. Seluruh formasi meledak. Darah tumpah di langit, menodai merah, mengerikan. Formasi darah dijatuhkan. Koma.